Biasanya kalau untuk yang audio mobil yang masih standar nih, biasanya kok saranin ke customer itu paket yang mana sih? Kalau audio masih standar ya, tapi balik lagi tergantung dari pilihan customer. Kalau mau mencoba mulai bisa dari pergantian speaker dulu. Contoh kayak ini ada speaker two-way, jadi speaker ini bisa dipasang di bagian pintu. Nah, tweeternya ini bisa dipasang di bagian tweeter bawaan mobil atau di atas dashboard lah. Nanti kita bisa buat dudukan. Jadi tergantung sih. Nah, Kalau paket di Autoplus bisa disesuaikan nggak dengan budget customernya sendiri? pastinya. Jadi biasanya juga kita selalu eh, menanyakan kira-kira range budget kalau boleh tahu berapa. Misalnya mau mulai dari yang sederhana dulu, kira-kira bisa nggak kok upgrade ke tahap yang dari harian ke yang premium? Oh, sangat bisa sih. Malahan Bisa kita banget. sangat banyak yang begitu. Oh banyak. Sampai pada akhirnya sekarang jadi mobil kompetisi kita. Banyak orang mikir upgrade audio itu harus mahal. Emang benar? Nah, jadi di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang paket audio yang ada di Autoplus Car Audio Palembang, mulai dari yang harian, menengah, sampai yang premium. Jadi buat kalian yang lagi kepikiran mau upgrade audio tapi bingung mau mulai dari yang mana, kalian wajib banget buat tonton video ini sampai akhir. Oke, langsung aja kita kembali lagi bersama dengan Ko Fedrik selaku owner dan installer dari Autoplus Car Audio Palembang. Nah kok biar teman-teman punya gambaran sebelum obrolan kita makin jauh, jadi di Autoplus Car Audio Palembang ini ada paket apa aja sih kok? Ya, kalau untuk paket kita banyak, kita mulai dari basic. Basic itu ya yang paling entry level dari kita. Jadi ada two-way basic, two-way DSPM, ada two-way entry, sampai ada three-way yang high end. Jadi paket kita sangat banyak, Jadi sangat beragam varian. dan harganya juga bermacam-macam nih kok ya? Bermacam-macam. Oke. Tentunya ya mengikuti selera dari para customer aja. Customernya sendiri. Oke, dari beberapa paket itu kok. Nah biasanya ada yang paling sering dipilih ya kok ya? Ya. Nah, biasanya kalau untuk yang audio mobil yang masih standar nih, biasanya kok saranin ke customer itu paket yang mana sih? Kalau audio masih standar ya, tapi balik lagi tergantung dari pilihan customer. Kalau mau mencoba mulai bisa dari pergantian speaker dulu. Contoh kayak ini ada speaker two-way, jadi speaker ini bisa dipasang di bagian pintu. Nah, tweeternya ini bisa dipasang di bagian tweeter bawaan mobil atau di atas dashboard lah. Nanti kita bisa buat dudukan. Jadi tergantung sih. Kalau mau yang langsung ada paket DSP juga ada paketnya. Jadi balik lagi ke customernya sendiri Betul. gitu ya. Oke. Nah, kalau ambil paket yang paling basic ini kok, biasanya orang penasaran sama isinya ya. Nah, di paket ini isinya dapat apa aja sih kok? Jadi kalau untuk paket basic kita ada speaker two-way, ada DSP, ada subkolong. Nah, itu juga termasuk sama ada penambahan di speaker bagian pintu tengah, speaker koaksial. Ada peredam dapat 8 lembar. Udah dapat peredam 8 lembar sama kabel instalasi. Dan untuk paket kita udah free tuning. Jadi semua paket itu pasti dapat peredam juga nggak? Hampir semua paket kita pasti ada penambahan peredam karena ya menurut kita dari Autoplus peredam itu sangat penting untuk di bagian mobil. Jadi komplit ya kok ya? Betul. Jadi Paketnya kita untuk pasang audio rata-rata pasti kita menyarankan customer untuk penambahan peredam di bagian pintu, minimal di bagian pintu. Ya. Nah, setelah dipasang, hasilnya gimana sih dibandingkan sama speaker bawaan pabriknya? Apakah udah langsung ada perubahan? Kalau ada perubahan, pasti ada perubahan karena rata-rata kita nggak bilang semua mobil, tapi rata-rata speaker bawaan mobil itu yang pasti dia dari frekuensi low-nya dari subwoofer kan rata-rata nggak ada subwoofer bawaan mobil. Nah, terus dari frekuensi mid low-nya juga biasanya speaker standar bawaan mobil kan kalau speaker kayak gini kita bisa ada set dia juga sedikit ngebass. Iya. Kalau speaker bawaan mobil biasanya bawaannya nggak bisa ngebass. Jadi kalau dibanding dengan bawaan mobil ya pasti sangat jauh dah. Pasti ada perubahan lah ya. Sangat jauh. Nggak mungkin nggak berubah. Ya. Ya, untuk apa ganti kalau nggak ada Bener. perubahan? Oke. Nah,
Karena kebanyakan mobil itu dipakai harian ya Pak ya. Ya. Nah, audio itu cocok nggak untuk dipakai sehari-hari? Tentunya kita kan pengen audio yang enak, fungsinya kan buat untuk nemenin kita di perjalanan. Biar kita nyetir, lebih enjoy, bisa nikmatin musik dengan yang suara yang benar. Nah, nggak ketutupan dengan bisingnya dari luar atau itu kan ya pasang audio pasti pakai mobil harian jadi jauh lebih nyaman, udah pasti itu. Jadi aman banget nih ya buat harian. Bener. Apalagi mobilnya memang benar-benar dipakai buat harian, buat Iya. sehari-hari. Oke, kalau ternyata masih pengen kualitas suara yang lebih naik lagi nih kok. Nah, biasanya naik ke paket apa kok? Jadi Dari yang basic aja. dari basic mungkin bisa naik ke ada paket yang two-way advance atau bisa ke three-way. Jadi three-way, cuman kalau three-way ya kita kadang harus custom dari di bagian pilar. Nggak bisa untuk ikutin OEM mobil rata-rata nggak bisa. Mungkin ada beberapa mobil yang bisa, tapi rata-rata kita harus custom pilar. Nah, jadi kita ada paket three-way. Jadi paket three-way sama juga udah termasuk DSP, udah termasuk subwoofer. Subwoofer juga kita ada pilihan. Mungkin ada subwoofer di bagian kolong, ada juga subwoofer yang pasif atau box custom di belakang. Tentunya suaranya akan meningkat lagi dari sub kolong dengan sub yang di belakang. Jadi banyak sih pilihannya banyak. Jadi kalau memang mau upgrade ke three-way itu beberapa mobil harus custom terlebih dahulu nih ya untuk pilar maupun box. Ya, kalau three-way ya, tapi kita beberapa mobil bahkan kita udah ada ready pilar yang udah jadi. Oh, jadi ready? Ready. Jadi Nggak nunggu ada beberapa mobil yang kita memang stok pilarnya. Customer masuk pagi datang antar mobil, sore udah bisa kelar. Oh, karena Kita ready. karena ready pilar. Ready. Jadi Tapi kita nggak beberapa perlu. juga ada yang perlu custom nggak? Ya, ada beberapa mobil yang memang kita nggak ready stok pilarnya, itu harus tinggal. Tapi rata-rata kayak mobil Pajero, Innova, Fortuner, itu kita ready. Expander, Avanza kita ada ready. Oh, yang sering ya? Iya, kita udah sering kerjain, jadi kita ready stok barang pilarnya. Customer datang, kita nggak perlu mau buat pilar lagi, Iya. langsung pasang, sore selesai. Jadi mempercepat pengerjaan juga. Benar, nggak perlu mobil nginep. Nah, untuk di level sistem audionya pasti mulai berbeda ya Pak ya dari yang basic tadi. Pasti. Nah, di paket ini sudah mulai pakai amplifier dan DSP nggak? Kalau three-way rata-rata kita pakainya sudah pakai tambahan amplifier. Kalau DSP sudah barang yang wajib lah menurut kita udah. Udah pasti. Karena kalau nggak ada DSP, kita nggak bisa tuning. Tuning cuma melalui dari head unit. Sedangkan untuk mendapatkan suara yang presisi, yang natural, yang clear, itu kita harus membutuhkan DSP untuk tuning dari DSP. Nah, jadi kalau DSP kita udah semua paket dari paket basic kita udah tambahan. Udah pasti dapat DSP. Udah, kita udah DSP udah barang wajib. Jadi kalau untuk amplifier memang tergantung dari paketnya. Karena kalau ada penambahan subwoofer yang pasif di belakang, kita udah pasti ada penambahan dari monoblock. Bahkan di paket atasnya juga ada penambahan power 4 channel. Paket apa kok yang bakal kok siapin kalau untuk sistem audio yang bakal dikontesin sama customer? Untuk paket audio kontes juga kita banyak. Kebetulan kita nggak lama lagi ada kontes EMA. Kita ada turunin 9 mobil. Nah, ya itu juga paketnya bermacam-macam, bervarian. Bervariasi. Karena kita kompetisi kontes, balik lagi kita ngikutin kelas budget. Mulai dari 1.500, kalau di EMA ada 1.500, ada 3.000, ada 4.000, ada 8.000 sampai ada unlimited. Jadi kalau untuk paket kontes tentu kita sudah sering buat. Jadi ada pasti kita udah siapin komponennya pakai apa, kabelnya pakai apa, peredamnya pakai apa. Jadi kita udah siapin semua. Balik lagi tinggal tergantung budget. Jadi kita mau kontes di kelas 1.500 atau di kelas 3.000 atau kelas 4.000. Berarti disesuaikan sama kelas kontes yang diikutin? Pak? Benar. Jadi karena kan kita ikutin kontes itu kategorinya budget. Nah, kita harus mau bangun mobil juga kita
ikut mau mainnya di 1.500 atau 3.000 atau 5. Nah, karena komponennya juga nggak main-main nih kok ya. Apa aja kok komponen utama yang ada di paket premium ini? Kalau komponen di paket premium rata-rata pasti kebanyakan kita mulai dari speaker 3-way. Jadi kita ada barang yang udah memang udah ada dari crescendonya pun sudah ada tulisan competition ready. Nah, jadi itu mulai dari Crescendo Revolution 5. Jadi ada speaker 3-way 5S3, ada ampli dari Crescendo juga yang Revolution 5A4, 5A1. Itu udah competition ready. Jadi khusus untuk kompetisi. bener. Nah, di atasnya juga ada Revolution 7. Jadi ada 7S3, 7A4. Nanti yang bakal keluar ada power yang baru juga dari Crescendo tapi belum launching. Oke, berarti memang ada khusus untuk kontes ya? Bukan khusus untuk kontes, tapi barang ini sangat siap untuk kontes. Sangat siap. Ya, bukan jadi siap kalau lagi. barangnya udah siap untuk kontes, udah pasti di kontes enak, apalagi dipakai harian. Gitu ya. Kadang kan orang suka salah berpikir, ini cuma barang untuk kontes ya. Kalau kontes aja Tapi bisa untuk dipakai, harian juga. apalagi buat harian pasti jauh lebih enak kan? Nah, untuk settingan dan tuningannya nih sama nggak kok sama dengan yang biasanya? Kalau untuk tuning sebenarnya sama aja. Jadi kita ya balik lagi kayak di video sebelumnya, kita nggak pernah membedakan antara mobil buat harian atau mobil yang pasang paket low, paket yang entry sama paket yang high end. Dari instalasi kita nggak ada bedain. Jadi dari segi tuningan pun juga kita sama, tetap kita paket apa yang dipasang ya kita tuning sampai maksimal dari paket itu. Jadi emang nggak ada bedanya sama Nggak aja ada. dengan paket yang lain? Tetap sama semuanya. Oke. Nah, biasanya paket ini diambil tipe customer seperti apa sih kok? Kalau untuk yang paket premium mungkin maksudnya, Iya, atau iya. yang paket kontes ya. Nah, Ya yang pasti biasanya customer yang rata-rata ya customer yang sudah pernah pasang audio. Jadi atau mungkin bisa juga customer yang memang mungkin dia di rumah dia sudah pernah pasang home audio atau dia sudah biasa main in-ear monitor, IEM. Jadi standar kupingnya pun udah beda. Kalau kita standar kupingnya beda ya, dia pasti akan naik level dengan sendirinya. iya benar. Benar juga guys. Nah, tapi balik lagi ke kondisi masing-masing orang nih kok ya. Kalau paket di Autopus bisa disesuaikan nggak dengan budget customernya sendiri? Pastinya. Jadi biasanya juga kita selalu menanyakan kira-kira range budget kalau boleh tahu berapa. Jadi biar kita bisa menyesuaikan paket yang akan dipasang sama customer. Jadi karena kita kan apalagi di kita paketnya dari kalau nggak salah paket lengkap itu mulai dari 6 jutaan udah ada. Nah, itu sampai dengan ratusan juta pun ada. Jadi kita juga pengen tahu range-nya di berapa biar bisa kita sesuaikan. Jadi bisa nyesuaiin nih, nggak harus berpatokan sama paket yang ada. Enggak, kita selalu ngikutin customer. Customer pengennya gimana ya kita ikutin customer. Oke, jadi bisa custom nih guys, nggak Benar. harus berpatokan sama paket yang tersedia di toko Autopus Car Audio Palembang. Benar. Misalnya mau mulai dari yang sederhana dulu, kira-kira bisa nggak kok upgrade ke tahap yang dari harian ke yang premium? Oh, sangat bisa sih. Malahan Bisa kita banget. sangat banyak yang begitu. Oh, banyak. Sampai pada akhirnya sekarang jadi mobil kompetisi kita. Berarti itu rata-rata berawal dari paket yang harian. Hampir semua rata-rata Hampir pasti semua. bilang buat harian. Karena ya audio ini kan tentang selera dan tentang kepuasan lah. Iya betul. Jadi balik lagi dan ya ada tentang hobi. Jadi balik lagi kadang orang ada yang sudah pasang tapi pengen dapat improve yang lebih lagi. Terkadang dia ada upgrade speaker, mungkin dari upgrade DSP atau upgrade dari kabel. Jadi awal dari harian dan sampai pada ending jadi mobil kompetisi itu sangat banyak di kita. Hampir Udah sangat rata-rata sering. Hampir rata-rata customer Hampir di rata-rata Autopus. begitu. Dari yang harian sampai bisa masuk ke
kelas kompetisi. Benar, banyak udah soalnya. Banyak banget. Nah, berarti bisa juga ya kok customer tentuin budgetnya sendiri untuk audio yang akan digunakannya. Ya, sangat bisa. Sangat bisa. Jadi kalau bisa kasih tahu kita range budget kurang lebihnya berapa, biar kita bisa bantu kasih komponen-komponen dari speaker, amplifier, dari DSP, subwoofer yang terbaik untuk di budget itu. Jadi nggak mubazir maksudnya. Iya betul, bisa disesuaikan. Nah, jika sebelum nentuin paket nih kok, apa aja sih yang biasanya ditanyain sama customer nih? Mungkin yang biasa kita tanyain keperluannya untuk depan aja atau depan belakang. Oh. Terus genre lagu yang sering didengar itu genrenya, kalau boleh tahu genrenya apa? Misalkan ataukah lebih ke pop, akustik, atau lebih ke R&B. Nah, itu biasanya kita sesuaikan juga dengan barang-barang yang akan dipakai di mobilnya. Karena balik lagi perbedaan tipe itu biasanya perbedaan karakter. Jadi speaker tipe A dengan speaker tipe B bukan speaker tipe A misalkan lebih bagus atau lebih jelek dari speaker B yang lebih bagus atau lebih jelek, tapi karakternya terkadang berbeda. Makanya kita nggak bisa menjudge, wah barang ini bagus, barang ini jelek. Cocok nggak dulu dengan customer. Customer maunya dengan genre lagu apa, tipenya, customernya gimana, ya itu kita ikutin dari situ biasanya. Jadi di make sure dulu ke customernya. Ya, jadi biasanya kita yang tanya, kita pengen tahu nih customernya senang bass yang kenceng, apa senang bass yang deep tapi lembut. Nah, itu biasanya kita beda juga subwoofer yang dipakai. Jadi nggak bisa kita samain, oh semua mobil, misalkan semua mobil Innova pakai paket yang ini, ya nggak bisa juga. Karena genre lagu terkadang berbeda. Berarti bagus guys konsultasi di sini, jadi bisa disesuaikan. Ada toko yang matokin banget nih tanpa lihat kondisi dari customernya atau mobil customernya sendiri ya. Benar. Nah, sepenting apa sih kok karakter mobil dan selera musik dalam nentuin paket yang Jadi balik lagi kayak tadi, selera musiknya misalnya dia seneng bass yang kenceng, yang ya mungkin zaman dulu bilangnya getar-getar semua mobil. Sampai getar terus. Ya, kita kan nggak bisa pakai sub yang soft. Dia pasti akan ngerasa, oh bassnya kurang. Begitupun orang yang seneng bassnya deep, lembut, yang soft, tapi kita kasih subwoofer yang gede, yang kenceng, dia pasti akan ngerasa terganggu. Ya, Jadi dan nggak nyaman juga pasti. benar. Jadi ya selera musiknya harus kita bisa sesuaikan dengan perangkat yang akan digunakan di mobilnya. Oke. Nah, kalau customer bingung pilih paket nih kok, gimana sih kok cara kok ngasih solusinya ke customer? Kalau mereka bingung ya biasanya kita bedahnya dari tadi yang genrenya pengen buatnya gimana, terus pengennya OEM look atau ada pengcustoman di bagian pilar atau di bagian box. Jadi ya tinggal nanti kita udah tahu customer maunya apa, baru kita arahkan. Mungkin Om cocoknya pakai paket yang ini. Jadi ya kita harus tahu dulu customer tuh yang punya mobil maunya bangunnya gimana nih. Jangan sampai dia pengen OEM look tapi kita bangunin dia yang custom semua ya. Orang kan pasti nggak akan happy. Iya, biar customernya juga nyaman ya. Benar. Nggak kecewa dengan hasil kerja. Nah, kalau kita tarik kesimpulan dari obrolan kita tadi kok, nah jadi intinya di Autopesker Audio Palembang ini nggak harus ambil paket yang mahal kok ya? Nggak harus paket yang mahal. Dan balik lagi tapi mahal dan murah relatif, tergantung dari sudut pandang. Jadi ya kita dari mobil kompetisi pun ada yang budgetnya cuman masih budget inilah, budget yang entry lah. Tuh kita ada mainin juga di mobil kompetisi. Jadi mahal dan murah relatif sih. Tergantung. Nggak bisa kita bilang yang sekian paket mahal, sekian yang paket murah, ya relatif aja. Kita ngikutin aja. Sesuaiin juga dengan hasilnya guys. Bener. Oke, nah yang terakhir nih kok, boleh nggak Ko Fredrik kasih saran dan tips buat yang baru pertama kali mau upgrade audio mobil? Ada tipsnya nggak nih dari Autopus? Yang pasti kalau audio kita satu kali beli bisa pakai selamanya. Selamanya. Jadi
kita beli audio, pasang di mobil A. Mungkin kita pakai sekitar 2-3 tahun, kita ganti mobil, audio ini semuanya bisa dipindah. Jadi beli audio ya hampir sama kita bilang untuk kita beli satu kali pakai tapi jangka panjang. Jangan salah, mungkin sarannya gini, jangan sampai salah pilih barang. Karena audio bukan buat mobil misalkan Innova, khusus buat Innova aja ya, audio nggak begitu. Sekarang pakai Innova, mungkin 2-3 tahun ganti ke Pajero, audio dari Innova pindah, bisa. Kayak contoh kemarin kita baru kerjain mobil dari Pajero, pindah ke CR-V Turbo. Semua barangnya pindah. Jadi barangnya dipakai? Semua, dari Pajero kita bongkar semua, customer-nya jual mobil Pajero, dia ganti ke CR-V, semua perangkat kita masukin di CR-V. Dan itu nggak ada yang, perangkat yang lama nggak bisa dipakai, speaker yang lama nggak bisa dipakai, atau ampli nggak bisa dipakai, semua bisa dipakai. Berarti jangka panjang juga ya? Betul, kita bahkan ya ada beberapa customer yang perangkatnya sama udah pindah ke 2-3 mobil, ganti mobil lagi, nggak lama ganti mobil lagi, audio pindah lagi, ya itu udah sangat biasa sih. Jadi nggak rugi guys? Beli audio nggak rugi, pakainya jangka panjang. Oke, terima kasih banyak Kak Fredrik untuk obrolan kali ini yang mungkin sangat bermanfaat juga nih buat kalian yang masih bingung nih mau upgrade audio. Nah, buat kalian yang masih bingung mau pilih paket audio yang mana, kalian boleh langsung konsultasi ke Auto Plus Car Audio Palembang, boleh langsung ketemu dengan Kak Fredrik. See you guys!